Marilah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara Ngopilah Satu atau Ngobrol Penelitian Ilmiah yang pertama pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang di Ngobrol Penelitian Ilmiah Satu, kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Nah, karena acara akan segera dimulai, dimohon untuk seluruh peserta agar segera mengaktifkan kameranya dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di kolom Zoom ya. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Yang terhormat Ketua KPM UNJ, Kak Muhammad Habib Alvinur Rahman, APMM, dan teman-teman yang saya banggakan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tia Paramita, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara Ngopilah atau Ngobrol Penelitian Ilmiah pada hari ini dengan topik penggalian ide pada bidang ekonomi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama dibuka oleh pembukaan MC, lalu dokumentasi awal, lalu pembacaan CV oleh moderator, lalu pembacaan CV pembicara, lalu pemaparan materi, lalu sesi tanya jawab dan diskusi, lalu pembacaan kesimpulan, lalu penyerahan sertifikat, lalu dokumentasi akhir, dan yang terakhir adalah penutupan oleh MC. Nah, itulah susunan acara pada pagi hari ini, dilanjut oleh dokumentasi awal. Kepada operator yang bertugas, dipersilakan untuk membantu jalannya dokumentasi awal. Untuk teman-teman yang ada di Zoom ini mungkin boleh di-open dulu ya kameranya teman-teman semua. Oke, untuk dokum langsung aja ya, siap-siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Cukup. Makasih teman-teman. Terima kasih kepada kakak operator yang telah membantu jalannya dokumentasi awal pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan ke acara inti nih teman-teman. Nah, tapi kali ini bukan lagi saya yang memandu, tapi ada moderator hebat kita. Nah, sebelum kita panggil moderator kita yang cantik dan kece pagi ini, saya akan membacakan CV moderator kita kali ini. Untuk operator, boleh ditampilkan CV-nya? Moderator kita pada pagi hari ini merupakan Kak Raihana Aulia Syifa. Kak Rai merupakan seorang mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta yang memiliki pengalaman organisasi yang luas, terutama di bidang kepemimpinan dan pengelolaan acara.
Ia aktif dalam ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan. Di antaranya seperti Ketua Pelaksana PPKMB Fisika 2024, Koordinator Youth Leadership Training 2025, dan Koordinator PKMP Rumpun Fisika 2024. Nah, selain itu, Karai juga memiliki rekam jejak sebagai MC dan moderator dalam berbagai forum ilmiah dan akademik, seperti Forum Forum Perempuan FMIPA UNJ 2024, Sidang Kenaikan Gelar APM UKPM 2024, moderator dialog kandidat Cakabem Pendidikan Fisika 2024, dan masih banyak lagi. Nah, keren banget gak sih CV moderator kita kali ini? Nah, untuk operator, terima kasih ya sudah menampilkan CV-nya. Nah, sebelum itu, kita panggil dulu nih moderator kita yang kece. Halo Kak Rai, apakah sudah terhubung? Halo Tia, aku sudah terhubung. Suaraku terdengar gak ya? Terdengar Kak, gimana nih Kak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah masih sehat. Kabar Tia gimana nih pagi hari ini? Wah, aku juga sehat banget nih Kak, dan udah semangat banget nih buat dengerin pemateri kita. Nah, oke, karena Kak Rai udah siap banget nih, udah langsung aja nih kita serahkan ke Kak Rai. Untuk Kak Rai, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak pada Tia selaku MC yang telah membuka acara. Selamat pagi teman-teman. Selamat sebentar lagi akan menjalankan puasa bagi yang menjalankan dan terima kasih karena di pagi hari ini masih sangat semangat. Banyak sekali yang bergabung di Ngobrol Ilmiah satu pada kali ini. Selamat datang di Ngobrol Ilmiah satu ditemani oleh saya, Rehana Oleshifa, selaku moderator yang akan membantu sesi pada kali ini. Oke, ngobrol kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan keuangan biasanya, yaitu ekonomi. Dan kita ditemani oleh Kak Hani Filza Zakia, yang kerap dipanggil Kak Hani. Hani adalah mahasiswi bisnis digital Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 dan juga sebe- aktif di organisasi, salah satunya adalah sebagai Head of Public Relations, Information and Communication kelompok peneliti muda periode 2024 dan juga pengalaman kepanitiaannya sebagai koordinator of Creative Design pada Expo, punya pengalaman bekerja sebagai produk research intern di video pada tahun 2024. Berbagai pencapaiannya diantaranya sebagai presenter at seminar keilmiahan dan hasil penelitian 2023, presenter at International Student Conference on Business Education, Economics, Accounting, and Management pada tahun 2023. Udah keren banget, apalagi tentang bisnis digital nih pastinya. Terima kasih kepada kakak panitia dan langsung saja nih kita panggil pemateri cantik kita, Kak Hani. Apakah sudah berhubung di Zoom meeting? Ya, halo Rai. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke Kak, mungkin langsung saja kali ya Kak untuk pemaparannya. Teman-teman jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan kece-nya karena habis pemaparan kita akan ngobrol bareng sama kakak pemateri kece kita kali ini. Baik, kepada Kak Hani dipersilakan. Ya udah boleh dimulai kali ya. Agak ketutupan sih di beberapa ini. Tapi nggak apa-apa. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu nih ya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Jumat. Semoga besok hari Sabtu weekend. Jadi
Semoga masih udah pada semangat lah ya buat nyimak materi hari ini. Mungkin boleh kali ketik dan kirim angka 1 di chat kalau udah siap buat nyimak materi hari ini. Deh, udah ramai banget nih. Wah, wah, oke deh teman-teman kalau kayak gitu. Semoga kabarnya pada baik semua ya pagi ini. Lagi di rumah aja kah? Pada di rumah? Aduh, Alif, Alif, lupa stop panggil Omah ya. Oke, boleh dilanjut aja ke slide berikutnya ya Kak Operator. Oke, Salma di rumah. Rai OTW kampus. Hati-hati di jalan, Rai. Ya, tadi aku udah diperkenalkan sedikit ya sama Rai. Mungkin sedikit perkenalan ulang kembali. Saya Hanifiza Zakia, APMM. Aku mahasiswa bisnis digital. Sekarang ini lagi semester 8, jadi lagi nggarap skripsi. Dan hari ini mungkin aku mau sedikit sharing-sharing aja ya soal penggalian ide penelitian di bidang ekonomi, yang mana ini udah bidang yang aku tekuni di KPM selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun terakhir. Kita nanti bahasnya yang santai-santai aja, nggak usah dibikin pusing, nanti sambil nyari-nyari ide buat khususnya penelitian P3KPM dan mungkin APMM kalian nanti ya. Semoga nanti kalian bisa pahami materinya dengan mudah ya. Boleh di next. Oke, baru mulai. Boleh kali teman-teman sharing-sharing di kolom chat nih. Apa yang biasanya langsung kepikiran nih di kepala kalian kalau dengar kata ekonomi? Ya, isinya ada uang, cuan, 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 saham, stabilitas negara, oke, stabilitas negara, terus kondisi keuangan, pemerintah, angka, cuan, korupsi, itu juga bisa, finansial, duit, uang, investasi, oke. Banyak yang bahas duit ya. Sebenarnya benar, ekonomi itu erat kaitannya sama duit, cuma bukan tentang itu aja. Nanti boleh kita bahas deh, boleh di next dulu teman-teman. Bisnis, oke, bisnis juga benar. Nah, tadi kan kalian udah pada sebutin ya, apa itu ekonomi secara umum. Yang mana kebanyakan itu pada jawabnya duit, uang, cuan gitu. Nah, sekarang kalian coba perhatiin foto-foto ini deh. Ini dari yang pertama ada yang lagi isi bensin, terus foto kedua ada yang lagi jajan di coffee shop, foto ketiga ada yang lagi jajan di minimarket atau di swalayan, dan yang ketiga, keempat ada yang lagi belanja online. Jadi, kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang kita lakuin sehari-hari sebagai seseorang yang mengkonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, yang mana konsumsi itu adalah bagian dari ekonomi. Di foto pertama kan kita lagi isi bensin itu untuk memenuhi kebutuhan transportasi kita. Lalu di kedua ini juga lagi beli kopi, dan selanjutnya kita membeli berbagai macam kebutuhan nih di supermarket untuk sehari-hari kita, dan yang terakhir itu kegiatan belanja online. Boleh di next dulu deh. Oke, karena tadi udah ada beberapa yang jawab ekonomi itu biasanya apa sih yang kepikiran kalau pertama kali didengar ya? Jadi pengertian ekonomi secara umumnya itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi dalam ekonomi itu ada tiga yang utama. Yang pertama itu dari produsen atau produksi yang melakukan kegiatan produksi tersebut, lalu ada distribusi dan konsumsi. Umumnya kita itu sebagai konsumsi dari produk-produk yang dihasilkan oleh produsen itu. Contohnya petani menanam padi, atau pabrik-pabrik itu membuat baju, atau kita juga bisa nih sebagai produsen, misalnya kalau di KPM sendiri, di HIK itu aktif bikin konten untuk media sosialnya KPM, itu juga kegiatan dari produksi suatu. Lalu yang kedua ada mendistribusikan. Ini hubungannya sama distribusi itu adalah orang yang menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen. Misalnya ada paket yang nganterin produk kita yang udah kita beli online ke kita. Lalu yang terakhir itu ada mengonsumsi barang dan jasa. Tadi yang udah aku sebut itu kegiatan menggunakan barang atau jasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita makan nasi atau pakai baju atau
suka nonton film di streaming service atau nonton di bioskop. Itu contoh kegiatan konsumsi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada inti dari permasalahan ekonomi itu sendiri. Jadi, inti dari masalah ekonomi itu adalah kelangkaan ya. Sumber daya yang kita miliki, misalnya uang, tenaga kerja, ataupun bahan baku itu kan terbatas. Sedangkan kita punya kebutuhan dan keinginan itu nggak ada habisnya, makanya kita harus membuat pilihan. Sebagai contoh, kita sebagai mahasiswa itu milih hari ini pengen beli buku buat mata kuliah atau lebih mentingin kopi ya biar bisa begadang gitu. Atau kita lebih milih buat kerja atau ikut organisasi gitu. Nah, ilmu ekonomi ini membantu kita buat bikin pilihan yang terbaik agar kita bisa menuhin kebutuhan kita dengan jumlah sumber daya kita yang terbatas itu. Kita misalnya banyak, maaf, kita misalnya duitnya terbatas, waktu kita terbatas, bahan kita juga terbatas, tapi kita pengen banyak. Makanya kita harus membuat skala prioritas dari keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kita tersebut. Boleh dilanjut dulu. Di sini ada beberapa tujuan mempelajari ekonomi. Ini secara umum aja, sebenarnya masih ada yang lain juga. Yang pertama, memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana sebuah harga itu terbentuk. Misalnya kalian tuh bertanya-tanya, apa sih harga barang-barang itu bisa naik atau turun? Atau kenapa ada barang yang laku banget, tapi kenapa ada yang juga nggak laku banget gitu. Nah, dengan belajar ekonomi ini, kita bisa paham gimana pasar itu bekerja dan gimana harga itu ditentukan oleh para produsen-produsen tersebut. Lalu di sini ada membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam berbelanja, menabung, atau berinvestasi. Ini contoh nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadi lebih tahu cara mengatur keuangan pribadi atau berbelanja lebih hemat atau cara menabung yang lebih efektif buat kita atau milih investasi yang lebih menguntungkan buat kita nantinya. Jadi kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang yang kita punya itu. Lalu yang terakhir itu ada memahami isu-isu ekonomi yang mempengaruhi masyarakat dan negara. Jadi ekonomi itu bukan cuma soal uang ataupun soal pasar, tapi juga berkaitan dengan isu-isu yang mempengaruhi kita sebagai masyarakat di suatu negara. Seperti misalnya kemiskinan atau pengangguran, inflasi, atau perubahan cuaca nih. Jadi kita bisa lebih paham tentang permasalahan-permasalahan ini dan berkontribusi misalnya untuk mencari tahu solusinya dari permasalahan tersebut. Gitu. Boleh dilanjut. Jadi dari ekonomi sendiri itu kurang lebih ada dua ruang lingkupnya. Yang pertama itu makroekonomi, sesuai namanya ya, makro, dia besar. Jadi fokus pada perekonomian secara keseluruhan atau skala nasional. Mempelajari misalnya variabel skala besar, contohnya perhitungan suku bunga. Sedangkan kalau mikroekonomi itu dia lebih skalanya kecil, fokusnya pada individu atau pasar atau perusahaan. Dan contohnya sendiri adalah konsumsi di rumah tangga, yang udah beberapa kali aku sebut juga tadi ya. Adapun untuk makroekonomi sendiri ini dipelajari biar kita paham gimana kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi perekonomian suatu negara. Sedangkan kalau mikroekonomi itu lebih ke gimana kita bisa membuat keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau di makroekonomi itu kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, atau kebijakan-kebijakan yang diterapin pemerintah di negara kita. Sedangkan kalau di mikroekonomi itu lebih ke gimana sih cara kita milih barang atau jasa, gimana cara perusahaan nentuin harga, dan gimana interaksi antara penjual dan pembeli di pasar gitu. Next. Di sini ada beberapa contoh topik penelitian makroekonomi ya secara luasnya. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Misalnya investasi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua itu ada inflasi dan pengangguran. Ini mempelajari penyebab dan konsekuensi dari inflasi.
atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum, serta pengangguran dan kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya. Dan yang terakhir di sini ada ekonomi terbuka, itu lebih ke menganalisis bagaimana perekonomian suatu negara berinteraksi dengan perekonomian global. Termasuk bahasanya itu ada aliran modal, utang luar negeri, dan krisis keuangan gitu. Next. Oke, ini salah satu contoh fokus aja sih di salah satu yang disebut di makroekonomi tadi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang bisa bikin suatu negara itu kaya raya. Kenapa penting? Karena di suatu negara itu kalau misalnya lapangan kerjanya semakin banyak, ekonominya semakin baik, dan penganggurannya juga semakin berkurang. Lalu kalau pendapatannya juga meningkat, kesejahteraan masyarakat juga ikut naik. Dan pembangunan infrastruktur misalnya seperti jalan, jembatan, sekolah, atau rumah sakit itu jadi lebih baik. Dan negara itu punya daya saing yang bikin mereka nggak ketinggalan sama negara-negara lain. Dan sumber data untuk penelitian makroekonomi itu lebih ke banyak yang tersedia di internet karena data-datanya itu dibutuhkan dari antar negara gitu kan. Yang pertama ada Badan Pusat Statistik atau BPS, yang kedua bisa dari Bank Indonesia, yang ketiga dari Kementerian Keuangan, lalu ada dari World Bank, ada dari IMF, dan ada dari OECD gitu. Boleh dilanjut dulu. Nah, selanjutnya untuk mikroekonomi. Mikroekonomi ini penelitian yang lebih sering dilakuin oleh mahasiswa ya, khususnya juga oleh anak-anak KPM gitu. Sebelumnya yang anak-anak ekonomi itu lebih banyak yang ngelakuin penelitian di bidang mikroekonomi karena memang skalanya lebih kecil juga, lebih relate sama kehidupan sehari-hari dan lebih sederhana bisa kita lakuin penelitiannya pas kita mau gitu. Yang pertama di sini ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini dia mempelajari gimana individu dan rumah tangga membuat keputusan ekonomi. Misalnya dalam memilih barang dan jasa atau mengalokasikan anggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua ada perilaku produsen. Ini menganalisis gimana perusahaan itu membuat keputusan produksi, termasuk pemilihan input atau bahan-bahan untuk produksi mereka, lalu ada tingkat produksi mereka, mereka netapin harganya kayak gimana dan strategi pemasaran apa yang mereka gunakan. Dan terakhir di sini ada struktur pasar, itu mempelajari berbagai jenis pasar, misalnya pasar sempurna, monopoli, oligopoli, dan bagaimana struktur pasar tersebut mempengaruhi harga dan kuantitas dari barang atau jasa itu. Boleh dilanjut? Ya. Oke, ini di sini aku mau fokus ke perilaku konsumen ya. Memang adalah penelitian yang paling banyak dilakuin sama anak-anak KPM selama beberapa tahun terakhir. Ini adalah perilaku konsumen yang bisa bikin bisnis itu makin sukses gitu. Kenapa penting? Karena dari perilaku konsumen kita bisa bikin produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu strategi pemasaran kita juga bisa lebih jitu. Kalau dari produsen ke konsumen juga lebih jitu. Lalu bisa mengurangi risiko salah sasaran. Jadi nggak salah target konsumennya. Misalnya kita pengen jualan apa gitu. Ini targetnya mau ke usia berapa sih? Atau di demografi mana? Dia tinggal di mana? Wilayah apa? Atau punya biasanya perilaku sehari-harinya kayak gimana sebagai konsumen. Itu kita bisa lakuin itu di penelitian perilaku konsumen. Dan yang terakhir untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Tentunya kalau misalnya kita udah tahu nih target pasar kita siapa, mau misalnya ke Gen Z, terus mereka yang punya kebiasaan suka pakai HP dalam sehari-hari, itu kita bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Dan gimana sih cara nelitinya? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama ada dengan survei atau menyebarkan kuesioner. Jadi kita bertanya ke konsumen tentang preferensi mereka. Ini caranya dengan menyebarkan kuesioner bisa lewat Google Form atau tools-tools yang lain. Itu bisa dalam bentuk pertanyaan baik terbuka maupun tertutup. Misalnya kita bikin pertanyaan tentang kenapa memilih buat pakai produk tertentu gitu. Itu untuk pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutupnya misalnya kita bikin skala dari skala 1 sampai 5 seberapa setuju sama
pernyataan kalau produk tertentu itu mudah digunakan gitu. Lalu ada forum group discussion. Ini caranya dengan mengajak konsumen diskusi bareng tentang suatu produk atau layanan. Biasanya kalau FGD itu dilakuin sama minimal 4 orang atau sampai 10 orang gitu kan. Dikumpulkan entah itu secara offline atau online. Nanti bakal ada orang yang berperan sebagai moderator gitu. Dia yang ngarahin pembahasan dari penelitiannya. Perlahan-lahan nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan dari moderator. Cuma dia lebih ke ngeliatin doang. Dan yang diskusi di situ adalah para peserta dari focus group discussion tersebut gitu. Selanjutnya ada observasi, yaitu mengamati langsung perilaku konsumen saat berbelanja. Misalnya kalau dari perusahaan-perusahaan itu biasanya mereka punya tools yang bisa ngeliatin konsumen itu, misalnya kalau pas buka Shopee itu langsung buka apa sih, apakah mereka langsung search atau mereka klik dulu live atau lebih ke buka keranjang dulu atau lihat paket mereka udah sampai di mana, itu termasuk di observasi dari penelitian perilaku konsumen. Dan yang terakhir, ada analisis data itu untuk memanfaatkan data penjualan, media sosial, dan lain-lain untuk memahami perilaku dari suatu konsumen. Itu bisa dari data yang ada di internet, di Google misalnya. Atau kalau dari perusahaan sendiri, mereka punya data-data yang didapat dari konsumen itu, dari pembelian mereka. Boleh dilanjut dulu. Oke, di sini ada pertanyaan dulu nih, mungkin jeda karena aku dari tadi juga udah ngomong terus, dijawab di kolom chat lagi aja, guys. Sependapat kalian gimana sih cara mencari ide penelitian ekonomi? Ya, mungkin teman-teman yang udah APMM atau teman-teman yang udah OAB semua kan, mungkin nggak harus ekonomi aja juga nggak apa-apa sih, ide penelitian secara umum gitu. Biasanya kayak gimana sih cara nyarinya? Ya, di sini udah banyak nih yang jawab di kolom chat. Yang pertama ada lihat dari masalah sekitar gitu. Dari masalah yang ada, bisa dengan mengamati langsung ke pasar atau sebagainya. Ada juga yang menjawab melihat peluang ekonomi yang bisa dikembangkan. Oke, lalu perhatikan masalah yang ada lagi. Misalnya dari yang terdekat itu soal kantin, karena tempat terjadinya proses jual beli. Oke, itu benar. Lalu ada aktivitas kehidupan, melihat tren pasar yang sedang terjadi di dunia ekonomi. Oke, membaca berita dan dari masalah sederhana. Oke, jawaban dari teman-teman benar semua. Mungkin boleh di next dulu. Ya, jadi paling gampangnya nih yang pertama, ide-ide untuk penelitian ekonomi itu muncul dari aktivitas sehari-hari kita. Kita sebagai manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi juga pasti melakukan aktivitas ekonomi dari kita. Misalnya makan sehari-hari itu kan juga udah aktivitas konsumsi, atau kalau ada dari teman-teman yang punya usaha sendiri dan jualan sesuatu itu kan juga kegiatan produksi ya. Jadi memang ekonomi itu ada di aktivitas sehari-hari kita. Boleh di next. Ini mungkin ada beberapa aktivitas kita sebagai mahasiswa sehari-hari gitu ya. Yang pertama ada kegiatan lagi berangkat ke kampus nih, naik TJ misalnya, atau naik KRL, atau transportasi umum yang lain. Dari kegiatan tersebut aja kita udah bisa muncul pertanyaan nih, seberapa puas sih kita sama layanan yang diberikan pemerintah melalui Transjakarta tersebut. Dari situ juga kita udah bisa bikin, misalnya apakah dari kepuasan tersebut kita bisa menilai dari skala 1 sampai 5 kita seberapa puas sama layanannya tersebut. Atau kita lebih puas naik KRL atau naik TJ, itu juga udah termasuk pertanyaan yang bisa jadi
pemulaan kalian untuk ide penelitian di bidang ekonomi. Lalu yang kedua, kenapa milih jajan di kantin Blok M? Itu ada kegiatan lagi jajan ya, guys. Misalnya kenapa lebih milih di Blok M, kenapa nggak di kantin biru atau di Daksin gitu kan? Itu udah termasuk pertanyaan penelitian. Apakah karena harganya lebih murah kah atau lebih dekat sama fakultas kita gitu. Lalu ada yang ketiga itu lagi dengerin lagu. Jadi dari kegiatan tersebut aja kita bisa mikirin kenapa nih kita milih buat langganan Spotify Premium, kenapa nggak yang biasa aja gitu, yang nggak usah bayar. Apakah kita udah cukup terganggu misalnya sama iklan-iklan yang dikasih Spotify atau waktu langganan premium Spotify itu lagi ngasih diskon, jadi kita milih buat berlangganan. Atau kenapa kita lebih milih pakai Spotify, kenapa nggak YouTube Music atau Apple Music? Itu udah bisa jadi pertanyaan untuk penelitian ekonomi. Dan yang terakhir, seberapa lama sih kita buat mutusin check out barang di aplikasi dan apakah ada faktor-faktor yang bikin kita akhirnya mutusin, oke mau check out barang ini nih, oke mau check out baju, mau check out sepatu atau apa gitu kan. Apakah sebelumnya kita dipengaruhin sama temen kah, misalnya dapat kabar baju ini bagus, atau udah baca di sosial media review dari orang-orang, laptop ini bagus, HP ini bagus, jadi kita buat mutusin untuk membeli barang tersebut. Boleh di next dulu. Ya, jadi tadi sesuai yang udah aku sebutkan, ini beberapa ide-ide penelitian yang bisa muncul setelah kalian lebih memperhatikan sekitar kali ya, khususnya aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama, contohnya ada analisis kepuasan pengguna Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta atau pengaruh dari makanan dan beverage product marketing on consumer purchasing interest. Jadi seberapa tertarik konsumen setelah melihat marketing dari makanan tersebut. Lalu ini yang berikutnya ada understanding user behavior in Spotify. Bisa kuanti dan kuali kalau yang satu ini. Jadi kita berusaha untuk memahami perilaku konsumen dalam menggunakan aplikasi Spotify atau pengaruh dari brand experience, viral marketing, dan brand image terhadap brand loyalty pada pengguna Spotify. Dan ini ada beberapa lagi yang lainnya. Next. Nah, ini ada beberapa contoh yang lainnya lagi ya. Kita kan kalau misalnya bersosial media gitu di Instagram, di TikTok, di Twitter, atau di aplikasi sosial media yang lain kan gak jarang kadang ada beberapa barang yang viral entah itu karena digunain sama influencer atau karena memang banyak lagi rame gitu didatengin sama orang-orang. Itu kita memperhatikan apakah setelah kita mendapatkan informasi-informasi tersebut bikin kita tergerak untuk membeli barang tersebut atau enggak gitu. Dan yang di kanan itu ada kenapa misalnya kita milih untuk investasi secara online atau kenapa di saham, kenapa bukan di jenis investasi yang lain dan kenapa di aplikasi tertentu. Pokoknya ide-ide penelitian ekonomi itu bisa muncul dari pertanyaan-pertanyaan kita di aktivitas-aktivitas sehari-hari. Lalu yang selanjutnya misalnya kita pernah nggak sih beli item virtual pas lagi main game secara online gitu. Atau bahkan kalau misalnya kalian suka traveling nih, misalnya ke Kota Tua atau ke Candi Prambanan atau ke turis-turis apa tujuan-tujuan wisata yang lainnya yang ada di Indonesia, itu kenapa sih kita tertarik datang ke tempat tersebut? Dan kalaupun kita ada kemungkinan untuk datang kembali ke tempat tersebut, kira-kira apa yang bisa bikin kita buat datang kembali? Apakah karena tempatnya itu nyaman atau karena tempatnya emang udah image-nya bagus banget nih di mata-mata pengunjungnya atau karena hal-hal lain gitu. Boleh dilanjut. Ya, jadi ini beberapa ide penelitian yang bisa muncul dari yang udah aku sampaikan tadi ya. Ada khususnya kebanyakan di sini yang judulnya pengaruh-pengaruh. Jadi dia sifatnya kuantitatif. Misalnya ada iklan online atau pengaruh FOMO, fear of missing out dari TikTok influencer yang kita lihat sehari-hari terhadap minat beli kita terhadap produk tertentu gitu.
Atau apa yang bikin mahasiswa itu tertarik untuk investasi secara online melalui aplikasi Ajaib? Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk beli virtual item dalam online mobile games dan pengaruh nilai, sikap, dan sensation seeking terhadap niat untuk mengunjungi pulau dengan motivasi sebagai intervening. Oke, dilanjut. Ya, jadi selain dari aktivitas sehari-hari yang udah aku sebut tadi, di sini yang kedua ada dari kegiatan kepoin berita dan isu ekonomi terkini. Tadi ada yang sebut juga kalau nggak salah di kolom chat ya. Jadi dengan kita banyak membaca, dengan banyak kepoin apa sih yang terjadi di keseharian kita, khususnya di bidang ekonomi itu, kita bisa memunculkan ide-ide baru untuk melakukan penelitian di bidang ekonomi tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada ngobrol bareng dosen dan teman. Tentunya ini juga dengan kita banyak diskusi, dengan banyak brainstorming dengan teman-teman kita atau dengan dosen, kita bisa lebih peka juga dengan masalah ekonomi yang lagi terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Oke, dilanjut. Ya, selanjutnya ada dengan rajin membaca jurnal dan karya ilmiah. Ini masih berkaitan sama yang kedua tadi mungkin ya, baca-baca jurnal, baca-baca karya ilmiah, baca-baca penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya yang di bidang ekonomi itu bisa bantu kita buat munculin ide-ide baru penelitian di bidang ekonomi. Dari data-data misalnya yang kita dapat dari internet juga, itu bisa jadi sumber ide yang kuat buat kita. Misalnya kalau tadi di makroekonomi kan ada menyinggung soal pertumbuhan ekonomi yang di situ juga ada beberapa sumber datanya. Nah, dari data-data tersebut bisa dipakai buat kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari suatu negara gitu. Boleh dilanjut? Ya, ini sedikit promosi kali ya. Rajin ikut seminar, rajin ikut konferensi, contohnya skill dan castle. Dari kegiatan rajin ikut seminar dan konferensi tersebut, kita bisa dapat ilmu dari orang yang lebih berpengalaman dari kita ya, khususnya dari speaker-speakernya tentang penelitian, tentang apa maaf, yang nantinya bisa bantu kita untuk nemuin ide-ide baru gitu. Boleh dilanjut. Dan kita udah mau slide terakhir. Ternyata di sini ada beberapa judul penelitian ekonomi sebelumnya di KPM. Untuk judul-judul kuantitatif, kebanyakan yang menggunakan judul pengaruh dan aplikasi yang digunakan itu ada yang namanya SPSS. Itu aplikasi statistik buat menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini ada beberapa judulnya dari judul APMM dan OAB Ekonomi, misalnya pengaruh produksi tanaman kelapa sawit dan nilai tukar terhadap volume ekspor minyak kelapa sawit Sumatera Barat periode 2010 sampai 2022. Lalu ada juga yang menganalisis penggunaan e-wallet dana terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Dan yang terakhir itu pengaruh harga jual terhadap keputusan pembelian sayuran organik di daerah sekitar Villa Kulibah, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Lalu untuk yang kualitatif sendiri di sini masih membahas tentang faktor-faktor, namun dia itu sifatnya lebih ke mendalami. Kalau kuantitatif itu kan dia data-datanya bersifat angka, dan dianalisisnya juga menggunakan software statistik ya. Nah, yang kualitatif ini dia lebih ke data-data yang ditemukan dari observasi atau dokumentasi atau wawancara terhadap informan penelitiannya dari kegiatan tersebut. Kemudian data-datanya itu dianalisis secara mendalam. Jadi untuk penelitian yang kualitatif ini dia lebih ke menjelaskan dan bercerita tentang pandangan orang terhadap objek yang diteliti tersebut. Contohnya di sini ada gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian teh pucuk harum pada mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi Angkatan 2017 gitu. Ini penelitian tahun 2018. Lalu ada juga tentang eksistensi uang elektronik sebagai pilihan gaya hidup mahasiswa Rawamangun. Boleh dilanjut?
Oke, sedikit tips tambahan untuk mencari ide penelitian ekonomi. Yang pertama ada dimulai dari milih topik yang disuka dan relevan dulu, karena kalau kita suka sama topiknya, pastinya kita bakal lebih semangat buat neliti topik tersebut dan hasilnya lebih baik gitu kan. Lalu pilih topik yang relevan dengan permasalahan ekonomi terkini dan punya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita coba cari topik ekonomi itu yang punya keterbaruan, yang dari penelitian-penelitian sebelumnya itu mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang baru yang bikin penelitian kita bisa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi itu sendiri. Lalu ada pertimbangkan ketersediaan data, jadi kita harus memastikan kalau data yang dibutuhkan buat penelitian kita itu tersedia atau bisa diakses, entah itu yang kita mau peroleh dari internet atau yang kita mau peroleh dari menyebarkan kuesioner ke teman-teman kita atau menyebarkan kuesioner juga lebih luas lagi gitu, nggak cuma di sekitar teman-teman kita gitu. Dan yang terakhir bisa konsultasi sama dosen pembimbing. Karena kalau kita melakukan penelitian di KPM, mau itu P3 KPM, APMM, pastinya kita nanti bakal punya dosen pembimbing juga, nggak cuma mentor. Jadi jangan lupa konsultasi sama mentor dan dosen pembimbing masing-masing biar kita bisa dapat masukan dan arahan. Karena mereka tentunya sudah lebih berpengalaman dari kita di bidang yang kita lagi teliti. Jadi kita bisa lebih berkembang dalam menyusun penelitiannya tersebut. Oke, boleh dilanjut. Ya, mungkin itu dulu yang bisa aku sharing ke teman-teman hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa munculin beberapa ide penelitian ekonomi buat teman-teman. Boleh di next lagi. Ya, apabila ada pertanyaan nanti boleh disampaikan ke kakak moderator kali ya. Sekian dulu dari aku. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Hani atas materi yang dipaparkan. Wow, keren dan luar biasa banget. Aku banyak tahu juga nih tentang ekonomi. Ternyata nggak cuma soal uang dan cuan pastinya ya. Banyak faktor-faktor lainnya yang kita bahas di ekonomi. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke sesi ngobrol bareng sama pemateri nih. Jadi kalau teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung resen, terus memperkenalkan diri, atau bisa ada di kolom chat Zoom. Boleh nih teman-teman. Yang punya pertanyaan kece-nya jangan disembunyikan, kita bahas bareng-bareng sama materi kita pada hari ini. Langsung ada yang nanya nih Kak, dari Kak Ismi. Mungkin boleh langsung aja nih Kak Ismi. Oke, terima kasih Kak Hani atas pemaparan materinya sangat keren. Sebenarnya pengen nanya sih Kak, tadi kan sempat ngeliat judul penelitian, contoh judul penelitian dari Raisa ya. Nah itu kan kayak eh, mungkin skalanya itu makro ya. Kan judul itu analisis pengaruh produksi tanaman kelapa sawit yang itu diambil dari Sumatera Barat periode 2010 sampai 2022. Sebenarnya pengen nanya lebih spesifik aja sih. Mungkin kalau misalkan kayak APMM di KPM itu mending yang skalanya makro yang emang bisa diambil, yang emang datanya itu bisa diambil dari BPS atau kayak gitu-gitu lah pokoknya dari web-web tertentu, atau mending emang terfokus gitu kayak kita bisa ngambil data langsung secara uh, offline gitu. Nah, mungkin dari Kak Hani sendiri pendapatnya seperti apa? Ya, berkaitan sama Biro Raisa ya. Sebentar ya, aku baca lagi dulu. Jadi kalau misalnya di KPM sendiri, aku lebih menyarankan apabila mau coba ngerjain penelitian di bidang ekonomi itu di bidang yang mikroekonomi aja. Karena kalau misalnya kayak Raisa di APMM kemarin, dia kan kuantitatif yang sifatnya makro, pengaruh produksi tanaman kelapa sawit dan nilai tukar terhadap volume ekspor minyak kelapa sawit Sumatera Barat periode 2010 sampai 2022. Kalau misalnya mau melakukan penelitian yang seperti ini itu dia harus benar-benar luas dan harus benar-benar hati-hati dan terfokus dalam milih datanya.
Karena kalau Raisa kemarin sendiri selama PMM kan kebetulan aku juga mentornya ya, dia dapat beberapa masukan kalau di penelitiannya sendiri itu tahunnya itu jangan misalnya 5 tahun ke belakang doang, tapi dia harus narik sampai 10 tahun ke belakang. Terus kalau misalnya dia mau milih satu faktor doang nih, misalnya pengaruh produksi tanaman kelapa sawit terhadap volume ekspor, kayak gitu doang juga nggak bisa karena penelitiannya itu harus benar-benar lebih memiliki keterbaruan, jadi dia harus punya lebih dari satu variabel. Sedangkan kalau misalnya mikroekonomi kan kebanyakan emang bergerak di yang perilaku konsumen itu kan, misalnya penggunaan aplikasi apa gitu sehari-hari. Kayak Naya kemarin pengaruh e-wallet Dana, itu datanya lebih mudah dikumpulkan, dia bisa lebih menyesuaikan dengan judulnya yang ke teman-teman prodinya sendiri. Yang mana itu juga nggak apa-apa kalau tingkatnya APMM, kita nggak usah yang terlalu berat-berat dulu karena sifatnya masih belajar untuk melakukan penelitian sendiri gitu kan. Jadi aku sendiri sebenarnya kalau di KPM lebih nyaranin yang mikroekonomi aja karena lebih gampang buat menerima datanya dan kita juga bisa langsung mengaplikasikan dari penggunaan software-software statistik yang bakal diajarin nanti sama kakak-kakaknya di nalari kuantitatif gitu. Oke, terima kasih Kak Hani. Masa Mismi? Baik, terima kasih Kak Ismia atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain nih, apakah masih ada yang ingin bertanya? Aku izin tanya, Kak. Boleh Nana mau nanya apa? Tapi sebenarnya kedengaran jelas nggak? Masuk-masuk. Oke. Enggak sih, lebih ke kalau menurut Kak Hani ya. Kalau menurut Kak Hani tuh ada nggak sih Kak penelitian terkait ekonomi yang sekiranya emang kurang dibahas atau emang perlu dibahas di KPM ini? Kan tadi kan ada yang penelitian terkait konsumen ya Kak yang sering dibahas. Tapi ada nggak sih Kak yang dirasa memang perlu dibahas juga di KPM ini? Ya buat judul penelitian ya. Menurut aku kalau di KPM sendiri kan emang sebelumnya cenderung ke pembelian suatu produk ya kayak tadi ada eh maaf tadi ada kayak pucuk gitu terus ada yang bahas dana atau APMM aku sendiri yang bahas GoPay. Kalau misalnya mau mbak topik-topik yang masih kurang dibahas di KPM sendiri menurut aku mungkin lebih ke mungkin green economy kali ya atau topik-topik tentang tar atau tentang misalnya kalau yang tadi sempat aku mention tuh di bagian yang kunjungan ke suatu tempat itu juga masih kurang dibahas sih sama anak-anak KPM. Lebih ke penelitian yang selain bahas produk-produk tertentu doang sih kalau di KPM kebanyakan sebelumnya. Oke, thank you Kak. Udah kejawab. Oke, terima kasih kembali. Oh ya, di sini ada pertanyaan secara privat ke aku. Mungkin aku izin bacain dari Savana. Kak, mau kalau mulai penelitian ekonomi biasanya apa aja yang harus disiapin ya? Atau mungkin biasanya masalah-masalah apa yang dibawa? Seperti itu Kak pertanyaannya. Hmm. Jadi ini mungkin agak kembali ke yang sempat aku bahas tadi ya. Kan pertanyaannya tadi, maaf aku habis catat tadi. Apa yang disiapkan di penelitian ekonomi dan oh ini
masalah-masalah apa yang dibawa gitu. Jadi kalau dari penelitian ekonomi sendiri kan kita bisa mulai dari identifikasi ya apa yang pengen kita teliti. Misalnya dari tadi yang sempat aku sebutkan dari pengamatan kita sehari-hari atau dari berita atau dari literatur ilmiah sebelumnya. Nah, setelah kita ada lakuin hal-hal itu, kita udah lihat sehari-hari dan kaji penelitian sebelumnya, kita coba tinjau literaturnya gitu untuk kita pahami penelitian-penelitian sebelumnya yang ingin kita ambil terkait dengan topik yang kita teliti. Misalnya topik yang kita teliti itu kenapa mahasiswa lebih memilih untuk membeli produk A dibanding dengan produk B gitu. Nah, kalau misalnya udah ada topiknya tersebut, kita udah tahu, kita tentuin mau pakai metode apa, apakah kita nanti lebih milih untuk menyebarkan kuesioner kepada responden kita, kepada sampel kita, atau kita lebih milih kualitatif biar kita lebih tahu secara mendalam melewat wawancara atau observasi ke responden tersebut. Nah, setelah itu baru kita nanti ke tahap analisis. Lalu untuk masalah-masalah apa yang dibawa, masalah yang dibawa lagi-lagi kembali ke yang tadi sih, yang aktivitas kita sehari-hari itu kita bisa misalnya dari kegiatan transportasi ke kampus aja kan kita udah bisa dapat pertanyaan yang tadi itu terkait seberapa puas atau kenapa milih itu, kenapa nggak yang lain. Kayak gitu sih, Sapana. Nggak cuma soal duit sih sebenarnya kalau ekonomi itu. Bisa juga soal kebijakan-kebijakan yang diterapin sama pemerintah atau kepuasan konsumen, kenapa konsumen puas dan nggak puas sama suatu layanan, kayak gitu bisa sih. Apakah sudah menjawab atau kurang jelas ya? Kak, dari Savana kirim chat ke aku katanya sudah terjawab. Terima kasih, Kak. Sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Sebelum kesempatannya berkurang Aku nih, karena mau kita nanya, ngobrolnya. boleh Oke, gak? ada pertanyaan. Boleh dong, boleh Boleh, banget. boleh. Oh ya, halo Kak Ani. Eh, jadi aku mau nanya soal PMM sih Kak. Jadi aku udah kepikiran beberapa topik. Cuman kalau ditanya kamu mau metodenya apa, kualitatif atau kuantitatif, itu aku masih bingung. Jawabnya gimana? Jadi aku kepikiran buat nganalisis brandingnya kelas Digi. Kak Hani tahu nggak Kak? Kelas Diginya Oh, Kak tahu, tahu, Said. tahu, tahu. Ya, Ya, itu kan berarti produknya anak UNJ kan. ya Aku betul. pengen nganalisis gimana branding dia di eh, mata anak-anak UNJ karena kelas Digi ini kan asalnya dari FE dan udah banyak anak FE yang emang udah tahu. Cuman aku penasaran kalau di tingkat di anak UNJ-nya sendiri secara keseluruhan gak cuma FE aja itu gimana? Apakah udah dikenal? Secara kan KASA itu udah jadi pembicara di banyak fakultas. Lebih ke ingin tahu gimana branding dia gitu. Aku bingung nentuin kayak itu metodenya apa ya kalau misalkan lagi ditanya orang. Oke, bagus nih Karin dari awal udah kepikiran apa MM-nya mau dikemanain ya. Oke, jadi soal branding sendiri mungkin kalau Karin punya teman-teman dari fakultas lain itu bisa lakuin riset kecil-kecilan dulu ya. Misalnya mau tanya-tanya lah secara sekilas sama mereka, apakah mereka tahu nggak sih soal kelas Digi itu sebagai permulaan aja biar Karin tahu gambaran secara umum dari teman-teman itu terhadap kelas Digi kayak gimana. Baru nanti kalau misalnya udah tahu kebanyakan mereka pernah dapet dari brand tersebut atau enggak, baru Karin nentuin nih Karin di analisisnya mau lebih ke tadi kalau kelas DJ maaf topiknya apa aja tadi brand. Brandingnya dia sih Kak di anak UNJ itu sendiri. Branding dia secara apa ya? Mereknya udah dikenal belum gitu sama keseluruhan anak UNJ gitu. Apa cuman FEB aja? Oh, kalau terkait branding menurut aku mungkin lebih ke penelitian kualitatif sih karena sifatnya kan kamu nanti bakal mendalami ya alasan mereka udah tahu atau belum dari branding tersebut. Jadi kalau kuantitatif mungkin kamu nanti harus mempertimbangkan juga
variabel-variabel yang sebelumnya udah dibahas, misalnya variabel dependen, independennya itu terhadap, ya kamu harus berarti udah mulai fokus ke mereka, maaf, udah pernah lihat kontennya atau belum di Instagram kayak gitu sih. Sedangkan kalau misalnya ke kuali, nanti kamu lebih ke mendalami alasan mereka gitu. Bisa dipahami ya, kalau enggak ntar ngobrol-ngobrol aja kali nggak apa-apa, tanya-tanya ke aku juga nggak apa-apa. Oke, siap. Eh, so far udah cukup terjawab sih, Kak. Paling nanti akunya belajar dulu biar pas nanya bisa lebih tahu lagi. Makasih, Kak Hani. Oke, semangat APMM-nya Karin. Makasih, Kak. Baik, terima kasih. Wah, keren banget udah ada topik APMM nih. Kayaknya teman-teman udah semangat nih untuk APMM. Pakai bab satu langsung kumpul nih. Kalau misalnya ada deadline gitu ya. Ditunggu, ditunggu. Dan sayang banget nih teman-teman, kesempatannya sepertinya harus ditutup karena pertanyaan dari Karin tadi pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi kali ini. Tapi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait materi atau mungkin ide-ide yang masih pengen konsultasi ini sama Kak Hani, boleh langsung menghubungi kontak Kak Hani atau kalau ketika Kak Hani ada di sekret boleh langsung datengin ya kayak. Boleh, datengin aja, datengin. Dan sebelum mengakhiri sesi diskusi kali ini, saya izin menyampaikan kesimpulan. Materi kali ini membahas konsep dan konsep dasar ekonomi termasuk pengertian, ruang lingkup, serta permasalahan utama ekonomi, yaitu kelangkaan sumber daya. Ekonomi terbagi menjadi makroekonomi, yaitu berfokus pada aspek ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah, serta mikroekonomi yang menganalisis perilaku individu dan perusahaan. Selain itu, materi ini menyoroti pentingnya penelitian ekonomi dengan contoh topik seperti pertumbuhan ekonomi, perilaku konsumen, dan struktur pasar. Untuk mencari ide penelitian dapat dilakukan melalui observasi kehidupan sehari-hari, analisis data, serta diskusi dengan ahli atau membaca literatur ekonomi. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan kepada Kak Hani, mungkin untuk saat ini kita dari panitia ada oleh-oleh. Mungkin kepada kakak panitia mungkin bisa langsung ditampilkan. Baik. Sertifikat nomor 010 garing SER garing D ga- strip KPM garing 2 garing 2025 diberikan kepada Hani Filza APMM sebagai pembicara dalam kegiatan Ngopilah Ngobrol Ilmiah 1 dengan tema penggalian ide penelitian bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Jakarta 21 Februari 2025 ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta dan Kepala Divisi P2P Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk dokumentasi akan saya pandu kepada kakak panitia mohon bantuannya. Senyum terbaik Kak Hani. Satu, dua, tiga. Baik, mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak panitia dan Kak Hani sepertinya sebentar lagi chat kakak akan menumpuk karena pertanyaan yang belum sempat terjawab kali ya dari teman-teman. Terima kasih kepada Kak Hani atas waktu dan tetap selalu sehat. Kami ucapkan terima kasih apabila kakak ada kesibukan lain, dipersilakan meninggalkan ruangan. Namun kami akan sangat berterima kasih apabila kakak menemani kami hingga akhir. Baik, terima kasih. Saya Rehan Orsipa selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kata baik yang disengaja maupun tidak. Saya kembalikan lagi ke kakak MC. Baik, terima kasih nih Kak Rai dan pembicara kita Kak Hani. Udah keren banget nih. Jadi ekonomi bukan hanya tentang uang ya teman-teman, bisa juga dari lingkup makroekonomi maupun mikroekonomi. Nah, agenda selanjutnya kita akan ada pemberian sertifikat kepada moderator. Kepada kakak operator, boleh banget nih ditampilin sertifikatnya.
Dan untuk kakak operator juga boleh ya dibantu sesi dokumentasinya. Nah, sertifikat nomor 11 garis miring SER garis miring D strip KPM 2 2025 diberikan kepada Raihana Aulifa APMM sebagai moderator dalam kegiatan ngopilah atau ngobrol penelitian ilmiah dengan tema penggalian ide penelitian bidang ekonomi yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih ya Kak Ra, diterima oleh-olehnya. Baik, beralihlah kita ke agenda selanjutnya, yaitu dokumentasi akhir. Kepada teman-teman diharapkan untuk segera mengaktifkan fitur kameranya. Dan kepada kakak operator yang bertugas dipersilakan ya untuk membantu jalannya dokumentasi. Teman-teman yang belum open cam dulu sebentar ya. Ya, mungkin langsung aja kali ya. Satu, masih banyak nih yang mau open cam. Oke, udah nggak ada. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi mungkin. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih kepada kakak operator yang telah membantu jalannya dokumentasi. Nah, tak terasa kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara Ngopil satu atau Ngobrol Penelitian Ilmiah hingga akhir. Nah, semoga kita mendapatkan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk dapat mengembangkan wawasan ilmiah kita. Nah, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akan mengakhirinya dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, karena sudah di penghujung acara, saya Tia Paramita selaku Master of Ceremony dan segenap panitia yang bertugas pamit undur diri. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik perbuatan maupun perkataan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.